Halo, ketemu lagi dengan saya Roy. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang marak di Indonesia. Dan itu adalah aborsi. Nah, kira-kira aborsi itu apa sih? Dari penjelasan yang tadi, kira-kira apakah aborsi itu diperbolehkan atau tidak? Dan bagaimana pandangan masyarakat tentang aborsi itu? Mari kita dengarkan. Kalau bicara tentang aborsi sendiri, saya memiliki dua pandangan. Yang pertama, kalau saya lihat dengan situasi sekarang ini, aborsi begitu banyak dilakukan. Kemungkinan untuk menutupi aib mereka ataupun mereka malu dengan bayi yang ada sehingga mereka melakukan aborsi. Dan pandangan saya kedua, menurut saya secara pribadi, aborsi saya tidak setuju. Kenapa? Karena ketika sperma dan ovum itu bertemu, tentu akan terjadi pembuahan. Dan ketika pembuahan itu terjadi, maka ada kehidupan. Ketika kita membunuh kehidupan itu, anggap saja kita membunuh nyawa. Itu yang saya tidak setujui. Karena begitu banyak orang di luar sana yang menginginkan kehadiran seorang anak, tapi kita secara pribadi, kenapa kita harus melakukan aborsi? Jadi semua tergantung daripada kita. Jadi itu saja kalau menurut saya. Aborsi saya secara pribadi tidak setuju karena ini merupakan salah satu dosa di hadapan Tuhan dan juga memiliki dampak-dampak negatif terhadap sang ibu. Misalnya, ibu tidak bisa hamil lagi, bahkan ibu akan mengalami kanker rahim, dan yang lebih berbahayanya lagi, mungkin nyawa ibu akan terancam. Jadi menurut saya aborsi tidak boleh dilakukan. Saya nggak bilang setuju dan saya juga nggak bilang tidak setuju, karena banyak hal yang menurut saya pertimbangkan dengan hal itu. Ya, seperti kasus anak yang cacat di dalam rahim, dengan teknologi yang sudah canggih sekarang kan tentu sudah tahu dong ya apa yang terjadi dalam janin. Jadi ketika seseorang udah tahu kalau anaknya akan lahir nantinya, terus ada sesuatu yang kekurangan, entah tengkorak kepalanya nggak sempurna, akhirnya dia tidak diterima di keluarga besar, akhirnya dia disiksa, dan itu kan mengakibatkan penyiksaan terhadap anak akan tersiksa seumur hidupnya karena nggak diterima di keluarga. Jadi menurut saya itu aborsi bolehlah untuk hal-hal yang seperti itu. Ternyata tanggapan dari masyarakat itu bervariasi. Ada yang setuju, ada yang tidak, bahkan ada yang menganggap ya sudah biasa saja, itu hal yang wajar. Nah, tetapi kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan aborsi ini? Khususnya yang saat ini sedang marak itu adalah tindakan aborsi ilegal, karena ini melanggar hukum pastinya. Nah, berapa sih yang harus dikeluarkan oleh pasien aborsi? Biaya aborsi usia 1 bulan sebesar 1 juta rupiah, 3 bulan 3 juta rupiah, sedangkan di atas 3 bulan dipatok 4 juta hingga 15 juta rupiah. Selain biaya aborsi, pasien juga dikenakan biaya lain berupa administrasi sebesar 300 ribu rupiah. Beroperasi selama 21 bulan, klinik aborsi ilegal itu meraup keuntungan hingga 5,5 miliar rupiah. Salah satu penyebab ramainya klinik aborsi ilegal itu didatangi pasien lantaran adanya kebijakan klinik yang merahasiakan identitas pasien. Untuk mendaftarkan diri sebagai pasien, mereka cukup mencantumkan nama dan usia, sedangkan data pribadi dan alamat pasien tidak dicantumkan. Ternyata bisnis ilegal ini sangat menguntungkan. Makanya tidak sedikit tindakan-tindakan ilegal aborsi ini dilakukan. Tapi kira-kira bagaimana tindakan hukum dan apa hukumannya? Berapa lama yang harus mereka tanggung untuk tanggung jawab akan perbuatan mereka ini? Dalam hal aborsi, dokter tersebut dianggap melanggar sumpah dokter dan dianggap juga melanggar sumpah dalam melanggar kode etik kedokteran. Kalau sampai terjadi kesalahan berat misalnya, maka dokter tersebut dapat dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Dengan demikian, dokter tersebut tidak akan bisa praktek lagi masa yang akan datang. Para tersangka aborsi ilegal dijerat pasal berlapis dari 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Kesehatan.
para tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan kata Alkitab tentang tindakan aborsi ini? Apakah Alkitab setuju atau tidak sama sekali? Ternyata Alkitab tidak setuju dengan tindakan aborsi. Bahkan dilarang keras untuk melakukan tindakan aborsi. Walaupun di dalam ayat atau di dalam Alkitab ini tidak menuliskan secara langsung bahwasanya ada kata aborsi. Tapi dengan jelas adalah tindakan membunuh. Nah, kalau tindakan membunuh itu kita sebut seperti aborsi. Karena aborsi adalah membunuh atau menghentikan sistem kehidupan manusia atau janin dalam dunia medis. Nah, respon kita sebagai orang-orang yang percaya, kita ambil bagian untuk melakukan suatu tindakan untuk menghentikan pergerakan aborsi yang ada. Yang pertama, kita tidak melakukan tindakan aborsi itu. Yang kedua, kita menolong orang-orang yang ingin melakukan aborsi. Dan yang ketiga adalah jangan menjauhi orang-orang yang sudah melakukan aborsi. Kasihi dia dan ingatkan dia. Mari kita sama-sama memutuskan rantai tindakan yang tidak terpuji ini. Karena firman Tuhan sudah menjelaskan itu dilarang. Bahkan dalam hukum juga itu dilarang. Mari, jikalau saudara-saudari merasa terpanggil untuk menolong orang-orang seperti itu, boleh share untuk teman-teman yang lain, saudara, keluarga, siapapun. Dan biarlah video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.